Halo, selamat malam. Cuaca bagus, ketemu lagi dengan saya ini. Malam ini kita baru mau install pompa otomatis ya, untuk pompa pengaman. Jadi di chamber RDF itu di bawahnya kita pasangin pompa pengaman, pompa otomatis. Kebetulan sini area rawan banjir. Lokasi ini untuk antisipasi itulah salah satunya adalah itu. Jadi untuk memitigasi seandainya ada kebocoran atau ada luapan air dari manapun lah, itu dari kolam ataupun dari alam, itu pompa ini akan bekerja untuk membuang air yang ada di chamber RDF supaya RDF tidak terendam ya. RDF dan peralatan lain seperti pump spray, terus mesin aerator kan posisinya semua ada di chamber kering yang ditempatkan untuk RDF. Nah, pompa otomatis ini nanti akan bekerja ketika dia ada air masuk. Nah, ini khususnya begini. Saya mau membahas ini pompa Shin-Maiway Norus ya. Pompa Norus produk dari Shin-Maiway. Kita pakai Norus seri CRS 501 DS dengan watt 0,25 atau 250 watt. Voltasenya 220. Sudah cocok untuk voltasi di Indonesia. Jadi ini flow-nya sekitar maksimalnya itu 16.000 liter air per jam. Nah, kita tadi sudah open box ya, isi dari kardus ini adalah satu unit pompa otomatis, terus manual book dari Norus, terus stiker warning. Artinya apa ini? Warna kuning ya, stiker warning ini artinya stiker warna kuning. Oke, gitu ya. Jadi ada satu unit pompa Norus 250 watt, manual book, dan stiker warning. Nah, untuk spek dari pompanya sendiri ini cukup unik ya. Kenapa pelampungnya kok dua gitu? Beda dengan pompa-pompa yang lain. Nah, saya sebenarnya jelaskan dulu speknya. Dari untuk pompa-pompa Japan itu memang rata-rata tidak dibawakan atau tidak disertakan untuk stekernya, karena memang dari pabriknya sendiri memikirkan ketika diekspor ke Eropa mungkin itu stekernya akan berbeda seperti yang ada di Indonesia. Nah, ini kita sudah pasang. Intinya di dalam kabel ini tadi ada 3 warna ya, ada 3 warna kabel, merah, putih, dan hijau. Jadi yang dipasang adalah merah dan putih untuk min plusnya ya. Untuk yang hijau itu adalah untuk ground. Biasanya teman-teman itu seringkali tidak dipasang juga gitu. Tapi steker ini sudah mengakomodir untuk ada groundnya. Nah, spek dari pompa sendiri ini outputnya shock drat dalam pipa 2 in. Lawannya adalah SDL 2 in atau shock drat luar 2 in ya. Ini lawannya nanti di sini. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, yang menarik saya membahas ini kan Shin-Maiway Norus ini, kalau bahasa anak sekarang ini pompa andalan gue nih, made in Japan ya kan. Produknya Shin-Maiway. Nah, Shin-Maiway ini kan produsen mesin pesawat, produsen mesin jet. Bikin mesin pesawat aja gampang buat dia kan, apalagi hanya mesin pompa ya, itu udah nggak diragukan lagi lah gitu kira-kira. Nah, di sini kita mau membahas ini nih, kenapa kok pelampungnya 2, ada warna oranye dan warna kuning. Suka yang mana kira-kira teman-teman ya? Biasanya sih kalau yang warna oranye ini udah matang ya kan, yang warna kuning ini belum, ya udah hampir matang, jadi jangan dipetik dulu. Nah gini, biasanya kan pompa otomatis itu pelampungnya hanya 1. Ini kenapa 2? Ini seringkali banyak customer yang kebetulan kita jualan juga di marketplace.
selain memang kita pakai sendiri untuk di proyek-proyek pembuatan kolam koi, menanyakan ini masangnya bagaimana, kok pelampungnya ada dua, karena memang umumnya, jadi itu pertanyaan sudah nggak asing lagi bagi saya, karena umumnya teman-teman itu tahunya adalah pelampung pompa otomatis itu hanya satu, dia fungsinya sebagai switch on off untuk men-trigger pompa ini ketika dia terendam oleh air gitu ya. Ketika dia naik, agak kita jauhkan sedikit supaya masuk ke kamera ya, ya. Ketika ini pelampung ini naik, dia akan nyala, men-trigger atau on gitu ya. Ini kita turunkan aja. Nah, ini ada settingannya nih, ada settingannya untuk bisa mau di seberapa tingginya ya. Nah, ini udah masuk ke kamera mudah-mudahan ya, mantap, masuk ke kamera ya. Oke, kita dekatkan lagi. Nah, bedanya di pompa Norus ini ada dua. Ini adalah untuk switch on off ya, switch on nya ini lebih ke switch on. Nah, ini supporting fungsinya. Jadi ini kan pompa posisi amannya itu adalah ada di level air di sini nih, level airnya gitu kira-kira. Nah, untuk supporting sendiri dia tidak bisa dinaikkan turunkan sama seperti yang switch on off nya ini ya. Dia hanya bisa di dua level saja. Ini bisa dilepas, dipindah posisi di atas. Nah, hanya dua level aja, hanya di dua level, di titik ini dan titik ini aja. Nah, untuk ilustrasinya begini, dia itu begini, bedanya dengan pompa yang satu pelampung ya. Biasanya kalau satu pelampung kan ini ketika ada air ya naik, dia pompa akan on, begitu turun nggak kena air terus akan turun, akan mati, men-trigger pompa untuk di off kan. Nah, kenapa kalau yang satu pelampung itu biasanya kabelnya kan panjang supaya dia bisa haluannya itu bisa jauh, tapi itu akan beresiko khususnya untuk teman-teman yang di kolam koi ya, yang chambernya itu kecil-kecil. Kalau haluannya terlalu jauh itu berpotensi untuk nyangkut, baik nyangkut di bawah ataupun nyangkut di atas, karena haluannya terlalu panjang. Nah, kalau nyangkut di atas praktis pompa akan on terus, berpotensi pompanya terbakar. Begitu juga kalau dia nyangkut di bawah, sudah ada air tinggi tapi dia nggak mau naik, nggak mau nyala pompanya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang dua ini gimana gitu, ini disebutnya switch on off. Yang ini supporting tadi ya. Nah, dia ini kan bisa naik turun, dia itu fungsinya begini. Jadi kalau air itu disetting, pompa ini akan nyala ketika airnya dalam ketinggian level ini nih ya, di level di level, maaf nih kameranya nggak tahu masih on. Oke, masih on ya. Di level ini air akan pelampung ini akan naik, nyala, dia men-trigger nyala. Nah, kalau ini naik otomatis kan yang orange juga naik, karena air sudah terisi dulu, dia naik, orange sudah naik. Kalau ini belum naik ya, yang kuning belum naik, dia belum akan nyala. Nah, dia akan menyala ketika level air ada di posisi ini, dia naik ya, nyala. Ketika air sudah turun, ada di level antara kuning dengan orange masih naik, dia sudah turun pun dia pompa ini tetap akan nyala gitu. Jadi ini sebagai supporting aja. Nanti ketika posisi air ada di level bawah, yang oranye ini turun, dia baru akan mati. Jadi dia hanya bisa matikan aja, tapi tidak bisa menghidupkan pompa ini. Yang bisa menghidupkan adalah yang kuning gitu ya. Jadi lebih amannya kenapa? Karena ini kabelnya cukup pendek aja, tapi bisa mempunyai dua fungsi. Yang menghidupkan adalah yang atas, yang mematikan atau meng-off-kan pompa ini adalah yang di bawah. Artinya
pompa ini tidak akan sering-sering nyala. Jadi nyala ketika airnya sudah tinggi, nanti yang off-kan itu adalah ada di bawah. Beda kalau yang pompa satu pelampung mempunyai haluan yang panjang gitu, kira-kira seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah begini, lah ngapain gitu kan harus disetting airnya tinggi? Kan kita pengennya begitu ada air langsung kering gitu kan, langsung dibuang oleh pompa. Bisa, tinggal ini diturunkan pada level yang sama dengan si supporting atau si orange ini, kira-kira seperti itu. Jadi memang ini keren sekali, beda dengan pompa-pompa otomatis yang lain yang dengan pelampung hanya satu. Mungkin untuk lebih mudah memahami ilustrasinya tuh kita coba colokin ininya ya, nanti nyalanya gimana sih gitu, terus bagaimana pelampung ini bekerja men-trigger pompa untuk on dan untuk off. Mas Indra minta tolong dinyalakan, dicolokkan bukan dinyalakan ya. Nah, masuk. Sudah. Oke, ini posisi steker sudah dimasukkan ke listrik 220 ya. Ini ilustrasi nih. Ini posisi adalah chambernya posisi kering. Terus ada air, dia naik. Pompa kuning pelampung orange dia naik. Pompa ini nggak nyala. Air naik lagi sampai nyentuh di pelampung kuning. Pelampung kuning naik. Nah, kedengeran nggak suaranya ya? Dia akan nyala nih. Ketika pelampung kuning ini masih di atas, dia nyala. Terus posisi air, kedengeran nggak ya suaranya ya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, posisi air sudah turun, levelnya di pelampung kuning sudah turun. Air masih ada di level pelampung oranye, dia belum mati. Ketika airnya sudah surut, sudah habis, baru dia mati. Jadi kira-kira seperti itu. Nggak perlu memakai haluan atau kabel yang panjang untuk bisa main naik turun. Dia cukup pendek aja, lebih aman di dalam chamber yang sempit, dan dia bisa disetting menggunakan ini. Ini ada PVC sudah bawaan dari pompa ini. Ini keren sekali pompanya. Jadi dia ini switch on-nya di sini, off-nya juga bisa di sini. Tapi dengan catatan ini posisi sudah turun. Kalau ini posisi masih di atas, si kuning udah turun pun dia tetap nyala gitu. Jadi dia hanya supporting. Dia akan hanya bisa meng-off-kan pompa ini, tapi tidak bisa meng-on-kan yang sebelum dimulai sama si pelampung kuning duluan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, yaitu sekilas terkait dengan pompa Norus yang seri DS ya, seri otomatis. Norus seri otomatis ini untuk di Indonesia sendiri, setahu saya yang masuk hanya untuk yang 0,25 kW, 0,4 kW sama 0,75 kW. Nah, untuk yang 0,75 kW atau 750 watt itu dia 3 pas. Kalau ini kan satu pas ya, yang 250 watt dan 400 watt itu satu pas. Mudah-mudahan next Norus bisa masuk ke pasar Indonesia untuk yang 150 watt dan versi otomatis, karena dia juga punya CRS 501 DS tapi 0,15 kW. Tapi sampai saat ini sih kita belum pernah ketemu untuk yang di Indonesia ya. Oke, sekian dari saya, Tosin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibagikan kalau sekiranya ini bermanfaat, dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Selamat malam.